Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolibati kelas 7. Naam ya. Hari ini kita akan memasuki materi yang kedua ya. Dan materi ini adalah materi perkenalan gitu sebenarnya ya. Materi perkenalan apa nih, Ustazah? Materi perkenalan BK ya. Kalau kemarin itu Antuna belajar tentang membina hubungan sosial. Kalau sekarang Antuna lebih belajar ke BK tuh apa sih? Kita akan lebih bahas secara mendalam. Sebenarnya ini mungkin harusnya menjadi materi awal ya. Hanya saja karena beberapa tujuan tertentu ya, Ibu memilihkan materi ini menjadi materi yang kedua. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang tadi ya, kita akan lebih memahami BK itu apa sih. Jadi BK itu mungkin yang Antuna pahami kalau di sini jadinya mata pelajaran ya. Tapi selain itu, BK juga punya fungsi dan tanggung jawab yang lain lebih daripada mata pelajaran. Seperti itu ya. Jadi yuk kita kenal lebih dalam dengan bimbingan dan konseling. Ini pengertiannya ya, singkatannya. Nah, di sini Antuna akan melihat terlebih dahulu ya arti dari bimbingan dan konseling itu apa, gitu ya. Pastinya berbeda karena namanya juga berbeda gitu, tapi masih satu ranah, masih berhubungan gitu ya. Nah, Antuna bisa lihat di sini bimbingan gitu ya. Nah, ternyata udah diatur gitu artinya dalam peraturan pemerintah gitu tentang pendidikan menengah. Dikemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan gitu ya. Nah, kalau konseling, nih ini ada tokoh, ini sebenarnya tokoh psikologi ya. Nanti kalau Antuna ada yang mau jadi psikolog pasti tahu nih tokohnya. Carl Rogers ya, dia memberikan pengertian konseling sebagai berikut. Konseling adalah serangkaian kontak dengan individu dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Nah, kira-kira ada yang sudah terbayang belum apa persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling? Ya, sebelumnya nanti kita akan bahas, tapi kita lihat dulu yang di slide ini ya. Jadi kalau Antuna bisa lihat di slide yang ini ya, di pengertian, bimbingan sama konseling itu sama-sama merupakan bantuan ya. Di situ ada kata bantuan, di bimbingan, di konseling juga ada bantuan. Jadi sama-sama sebenarnya bantuan gitu. Buat siapa? Buat Antuna gitu ya, buat peserta didik tuh Antuna ya, kalian. Nah, perbedaannya di mana nih letaknya? Perbedaannya terkait dengan tujuan gitu ya, lebih kepada tujuannya. Kalau yang bimbingan untuk menemukan pribadi, mengenal lingkungan, merencanakan masa depan gitu ya. Nah, kalau konseling itu untuk merubah sikap dan tingkah laku gitu ya. Jadi kalau bimbingan mungkin masih lebih umum gitu ya, untuk mengenal lingkungan, merencanakan masa depan, menemukan pribadi itu saya gimana sih. Nah, kalau konseling tuh udah ada yang dirubah tuh sikap dan tingkah lakunya. Seperti itu. Jadi kalau konseling itu sebenarnya pada hakikatnya lebih mendalam gitu ya, karena ada yang berubah sikap dan tingkah lakunya setelah konseling dilaksanakan. Pada hakikatnya seperti itu, walaupun terkadang beberapa kali konseling ada juga orang-orang yang tidak berubah sikap dan tingkah lakunya, tapi tujuannya seperti itu ya. Nah, jadi kita akan lebih jelas lagi nih melihatnya perbedaan bimbingan dan konseling. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan bimbingan dan konseling dari 3 hal. Yang pertama isinya ya, seperti sama ya yang sebelumnya Ibu jelaskan. Kalau bimbingan itu pemberian bantuan ya, sama-sama konseling juga bantuan gitu.
Nah, tapi tujuannya nih terkait apa? Kalau bimbingan itu terkait informasi dan pengarahan. Nah, kalau konseling tujuannya apa nih? Bantuan psikologis gitu. Bantuan psikologis kayak gimana sih Ustazah? Ya contohnya kayak motivasi, kayak terapi gitu ya. Memang ini kata-katanya mungkin agak ini ya, Antuna mungkin baru dengar apa sih motivasi terapi ya. Nanti insya Allah kita akan bahas gitu ya dalam pertemuan face to face. Nah, jadi kalau konseling itu juga di sini Antuna bisa lihat ya. Memang asalnya itu ketemu langsung gitu ya. Lah terus gimana Ustazah masa pandemi kayak gini? Lah bahasa masa pandemi kayak gini kita bisa menggunakan video call. Jadi yang namanya konseling itu memang asalnya yang dikonseling dan orang yang mengkonseling itu kelihatan sama-sama mukanya gitu, bisa sama-sama saling berkomunikasi tatap muka walaupun mungkin nggak ketemu gitu ya, face to face. Nah, kalau bimbingan sebenarnya di sini nggak ada poin face to face. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, kalau chattingan aja nggak masalah. Tapi kalau konseling itu harus asannya face to face gitu ya, Nah ya. Nah, contohnya gimana sih Ustazah? Mungkin Antuna ini ya pernah dengar bimbingan itu banyak macamnya. Ada bimbingan belajar, ya bimbingan belajar ini ya di apa tempat les itu kan bimbingan juga itu ya, tapi itu bukan konseling ya. Kalau konseling itu lebih kepada bantuan psikologis, jadi lebih ini ya, lebih khusus gitu. Kalau bimbingan bisa apa aja, bimbingan belajar, bimbingan apa lagi. Biasanya kalau Antuna nanti sudah balik ya, sudah mau dewasa, ada bimbingan pranikah gitu ya, kayak gitu, atau bimbingan skripsi kalau mau kuliah nanti. Nah, itu seperti itu ya. Jadi terkait informasi dan pengarahan. Nah, kita beralih ke poin kedua, yaitu tenaganya. Maksudnya tenaga itu apa? Orang yang memberikannya gitu, yang memberikan bimbingan sama yang konseling itu gimana? Antuna bisa lihat perbedaan di sini. Kalau orang-orang yang memberikan bimbingan itu bisa orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah, atau orang dewasa lainnya. Nah, kalau konseling itu orang tertentu, nggak bisa sembarangan. Hanya tenaga yang terlatih dan terdidik, atau di sini dinamakan konselor gitu ya. Bisa jadi konselor itu guru BK atau psikolog. Itu adalah orang-orang yang memang sudah terlatih dan terdidik dalam memberikan konseling gitu. Nah, kalau bimbingan semua orang sebenarnya bisa ya, asalkan dia sudah dewasa gitu. Dan tergantung dengan apa yang mau dibimbing materinya gitu. Kalau tentang belajar bisa. Kakak kelas antum membimbing antum terkait mata pelajaran bahasa Arab misalkan, bisa gitu ya. Tapi kakak kelas antum tidak bisa mengkonseling antum karena mereka belum terlatih dan terdidik sebagai konselor gitu ya, ya. Jadi perbedaannya. Nah, kita beralih ke poin yang terakhir gitu ya, tentang fungsinya. Kalau bimbingan itu apa sih fungsinya? Ternyata bimbingan itu fungsinya untuk memahami dan mengembangkan gitu ya. Nah, kalau konseling itu pengarahan dan dukungan gitu. Jadi kalau selesai bimbingan, hasil apa yang diharapkan gitu? Oh, orang tuh jadi paham dan berkembang. Nah, kalau konseling itu bukan tentang pemahaman gitu ya. Kalau pemahaman itu kan yang belum tahu menjadi tahu. Nah, kalau konseling bukan tentang itu, tapi lebih ke dukungan gitu ya. Misalkan dia lagi galau, jadi dukung gitu ya. Atau mungkin pengarahan, Antuna baiknya kesini gitu ya, diarahkan gitu ya. Dia lagi bingung, kita arahkan. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke nih, perbedaan dan keterkaitan pelayanan guru matpel dan guru BK atau konselor. Ya. Jadi bedanya guru BK sama guru mata pelajaran yang lain tuh apa sih? Nah, ini juga Antuna perlu pahami gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari 3 poin lagi. Yang pertama, konteks tugasnya. Kalau guru mata pelajaran, dia pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario sebagai guru gitu ya. Pokoknya kalau ngajar, guru mata pelajaran itu bisa apa aja ya, guru mata pelajaran matematika, bahasa Arab dan lain-lain. Kalau guru BK beda gitu ya. Dia pelayanan ya, memberikan layanan. Kalau guru mata pelajaran itu bukan memberikan layanan, tapi memberikan pelajaran gitu ya. Seperti itu. Dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, kalau guru BK tuh sebenarnya memberikan pelayanan nih gitu kepada Antuna. Seperti itu ya, Nah ya.
dan skenario konseli dan konselor. Konseli itu apa Ustazah? Konseli itu orang yang dikonseling. Kalau konselor itu orang yang memberikan konseling gitu ya. Nah, terus fokus kegiatannya kalau guru mata pelajaran itu mengembangkan kemampuan penguasaan mata pelajaran dan masalah-masalahnya. Jadi kalau guru matematika ya mengembangkan kemampuan matematika gitu, hanya sekedar matematika saja. Nah, kalau guru BK beda dia ranahnya, bukan tentang matematika, bukan tentang bahasa Arab, tapi lebih ke potensi diri di bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan lain-lain gitu ya. Nanti Antuna akan pahami lah insya Allah ya ke depannya. Nah, yang terakhir, ekspektasi kinerja, ukuran keberhasilannya pun berbeda kalau guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran itu nanti ya, mungkin Antuna ada yang mau jadi guru, perlu tahu nih, bagaimana menilai guru mata pelajaran itu sudah bagus. Dilihat dari standar kompetensi lulusan gitu ya. Ini yang yang murid-murid yang nilainya bagus banyak nggak gitu ya. Nah, kalau guru BK bukan terkait dengan nilainya bagus atau enggak, tapi anak-anak yang udah konseling itu udah bisa mandiri atau belum gitu ya. Lebih ke tentang pribadi gitu ya. Nah, sama yang kedua, lebih bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu ini ya, bersifat angka gitu ya. Nah, kalau guru BK kualitatif, tulisan ya, cerita gitu. Maksudnya gimana? Kalau guru mata pelajaran ya, bukan guru BK, bisa mata pelajaran apapun, yang dilihat keberhasilannya adalah ketika anak-anak tersebut punya nilai ya, ada yang nilai 100, 80, tolak ukurnya dilihat dari situ gitu ya. Semakin banyak yang nilainya tinggi berarti dia bagus, berhasil gitu ya. Dan laporannya bersifat kuantitatif, angka kan gitu ya. Nah, kalau guru BK nggak gitu, nggak menilai Antuna, nggak menilai kalian dari segi angka gitu ya, tapi lebih kepada penjabaran karakter Antuna, cerita. Oh, si Fulan sudah bisa ini. Jadi bukan tentang angka gitu ya. Si Fulan sudah mulai mandiri, si Fulan sudah mulai bisa bersosialisasi, misalkan seperti itu. Nah, kita beralih ke yang selanjutnya ya. Jadi ada tadi kan seperti yang Ibu bilang ya, kalau guru BK itu aslinya adalah melayani, bukan mengajari gitu ya. Nah, ini bidang layanan yang ada di BK gitu ya. Bisa bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. Nah, kita akan bahas nih satu-satu secara singkat saja ya. Nah, bimbingan pribadi ya. Jadi kan tadi ini ya Ibu jelaskan lagi biar Antuna semakin paham. Tadi kan Ibu bilang ini pelayanan. Kira-kira apa sih yang dilayanin gitu ya? Nah, ada tentang layanan bimbingan pribadi, layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Gitu ya. Jadi ini terkait pelayanannya. Apa sih pelayanan bimbingan pribadi? Oh, ternyata untuk membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, baik itu terkait mungkin penanganan stres gitu ya, kondisi lingkungan, serta kehidupan yang berkarakter beragama sesuai dengan karakter kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik, cerdas, dan berkarakter. Ini mungkin bahasanya terlalu pusing ya, intinya terkait pribadi Antuna gitu ya. Bisa tentang stres, mungkin Antuna lagi stres, nah Antuna bisa datang ke guru BK dan guru BK akan melayani Antuna gitu terkait keluh kesah Antuna. Ustazah, Ana sering stres nih gara-gara ini. Nah, itulah contoh layanan bimbingan pribadi, karena pribadi itu kan intinya adalah tentang diri antum ya, bukan berkaitan sama orang lain atau berkaitan sama perihal masa depan. Kalau masa depan itu biasanya tentang karir gitu ya, seperti itu, tentang stres atau tentang kepribadian ya, itu juga bisa tuh ya. Ustazah, Ana bingung, Ana pribadinya gimana, itu masuk ke layanan bimbingan pribadi. Nah, lanjut ke bimbingan sosial. Nah, inget aja nih kemarin kita baru ini ya belajar tentang indahnya membina hubungan sosial. Ini berarti terkait dengan orang lain. Kalau tadi pribadi itu terkait diri Antuna sendiri, kalau sekarang tentang orang lain.
Jadi apa sih ya biasanya yang yang dikembangkan? Nah, kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, cerdas, dan berkarakter dengan teman sebaya. Bisa juga bukan tentang teman sebaya, bisa tentang anggota keluarga atau warga lingkungan sosial yang lebih luas. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga tentang bimbingan belajar. Nah, karena Antuna pelajar berarti ada tentang bimbingan belajar gitu ya. Maksudnya gimana, Ustazah? Kalau Antuna datang ke BK, Antuna bisa juga mencurahkan keluh kesah atau isi hati Antuna gitu ya, terkait dengan kemampuan belajar Antuna gitu atau kendala belajar Antuna gitu. Nah, Antuna bisa tuh karena BK melayani itu gitu loh ya. Nah, bisa membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan arah minatnya, berdisiplin, ulet, dan mandiri, serta optimal dalam menjalani pendidikan pada jenjang atau sejenis satuan pendidikannya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bimbingan karir. Nah, ini biasanya kalau untuk kelas 7 itu masih jarang ya, karena karir itu terkait dengan masa depan gitu ya, terkait ke depannya. Tapi bukan berarti Antuna nggak boleh. Kalau Antuna mau ke guru BK nanya tentang Ustazah, nah kira-kira cita-cita yang cocok apa ya, atau tapi biasanya ibu fokuskan dulu dengan hal-hal yang apa ya, yang mau Antuna dapatkan dalam waktu dekat. Jadi jangan berfokus sama cita-cita dulu. Boleh sih berfokus sama cita-cita, tapi mungkin lebih kepada pemilihan SMA gitu ya. Kalau kelas 9 biasanya ibu banyakin layanan tentang bimbingan karir karena mereka mau masuk SMA tuh ya. Jadi kira-kira ya itu ya, kalau misalkan mau ke guru BK bukan hanya tentang keluhan tentang belajar, pribadi, sosial, bisa juga tentang karir. Mungkin Antuna ada yang mau mempersiapkan dari sekarang lah bahasa ya gitu. Jadi sini membantu peserta didik dalam menerima, memahami, dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas gitu ya. Kalau karir itu kan biasanya tentang pekerjaan, tapi untuk Antuna SMP lebih kepada pemilihan SMA dulu gitu. Arahnya ke situ dulu ya, Nah ya. Objektif dan bijak. Sesuai dengan peminatannya, berlandaskan kemampuan dasar, bakat, minat, dan kondisi lingkungan secara cerdas dan realistik ya. Ya, jadi segitu saja ya perkenalan kita terkait BK. Ibu harap dengan Antuna belajar tentang ini ya, mengenal BK. Oh, ternyata BK tuh kayak gini loh ya. Jadi harapan ibu ketika Antuna sekali lagi gitu ya, ketika Antuna mempelajari ini, oh ternyata BK itu bukan cuma mata pelajaran, BK tuh ngadain layanan juga loh gitu ya. Kalau Antuna lagi bingung terkait pribadi Antuna, kok kayaknya sering marah-marah ya Ustazah, Antuna bisa datang ke BK. BK itu bertanggung jawab ya untuk melayani Antuna gitu. Insya Allah di kontak ibu sudah terlihat ya jadwalnya ya, di situ sudah dijelaskan. Antuna bisa hubungi ibu kapan saja sesuai dengan jadwal gitu ya. Jadi jangan malu-malu untuk bercerita ataupun berkeluh kesah terkait permasalahan apapun yang menimpa Antuna ya, terkait 4 ranah ini khususnya. Tapi biasanya permasalahan apapun pasti nyangkut ke 4 ranah ini, bisa tentang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Begitu ya. Jadi BK bukan hanya tentang guru mapel ya. Kita memang ibu di sini ngambil nilai Antuna juga karena BK sebagai matpel, tapi BK bukan hanya sekedar matpel. Sekali lagi, BK itu sejatinya dan tanggung jawab terbesarnya adalah memberikan layanan buat Antuna. Jadi jangan segan-segan untuk ke BK ya, untuk berhubungan dengan guru BK gitu. Nah ya, jadi begitu saja, semoga bisa dipahami. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fiik.